Ada cerita menarik yang dituturkan mendiang adik Tuti, Lilis Sulastri. Meski cukup bikin bulu kuduk merinding, namun hal itu rupanya bisa sangat membantu untuk menjadi bahan petunjuk di balik terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang. Menurut Lilis, adiknya yang dibunuh bersama keponakannya datang menemuinya lewat mimpi. Bahkan, mimpi itu pun diceritakan kepada petugas kepolisian Polda Jabar saat itu. Saya pernah menceritakan hal ini juga pada kepolisian saat tiba di sini, ujar Lilis. Dia menjelaskan, mimpi mendiang Tuti terjadi sebelum polisi menetapkan status tersangka pelaku pembunuhan kepada Yosef, yang ternyata adalah suami mendiang Tuti. Saat itu, Kapolda menanyakan tentang mimpinya bertemu mendiang Tuti. Lilis Sulastri mengatakan kepada polisi, dalam mimpinya dia melihat mendiang Tuti sedang tertawa terbahak-bahak. Bahkan, kata dia, kisah mimpinya ditanggapi polisi dengan mengatakan kasus tersebut akan segera terungkap. Nah Bu, ini sebentar lagi kasusnya pasti akan segera terungkap, kata Lilis yang menceritakan respon polisi saat itu. Mendengar hal tersebut, Lilis saat itu optimis jika kasus pembunuhan Tuti dan Amel akan segera terungkap. Rupanya, hal itu sekarang sudah menjadi kenyataan. Saat ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang tersebut. 2 tersangka yakni Yosef dan Danu sudah dilakukan penahanan di Polda Jabar. Sementara itu, tersangka Mimin serta 2 anaknya sejauh ini masih belum dilakukan penahanan. Sampai saat ini polisi masih melanjutkan proses penggeledahan di kediaman keluarga tersangka pembunuhan. Rumah yang digeledah itu adalah rumah yang ditempati Yoris Raja Amanullah dan Mulyana. Yoris merupakan salah satu anak dari Yosef Hidayah dan Tuti Suhartini, sementara Mulyana adalah adik kandung Yosef. Sejauh ini, polisi belum mengungkapkan apa motif yang sebenarnya di balik pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Yosef Hidayah merupakan satu dari 5 tersangka dari kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Sampai saat ini polisi juga masih mencari senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia, serta memeriksa barang-barang yang ada kaitannya dengan kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut.